Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, sebelum kita lanjut ke kontennya, alangkah baiknya kita subscribe channel ini agar channel ini lebih berkembang ke depannya. Sahabat beriman, tonton video ini sampai akhir agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sahabat beriman, di masa ini sering kita temui peristiwa menganggap orang lain kafir dan mengkafirkan orang lain yang sesama muslim. Padahal hal tersebut seharusnya dihindari untuk menjaga kerukunan dan kedamaian antar umat seagama. Sahabat beriman, munculnya pemboman, teror, dan pembunuhan ialah hasil dari mengkafirkan orang lain. Yang berawal dari pengaruh bahwa melakukan hal demikian adalah contoh nyata perjuangan umat Islam. Padahal sama sekali tidak ada syariatnya dalam Al-Quran maupun hadis. Sahabat beriman, perbuatan tersebut mencoreng nama Islam. Bagaimana pandangan Islam tentang hal tersebut? Simak penjelasannya sampai akhir. Sahabat beriman, hukum mengkafirkan orang lain. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa mengkafirkan hanya hak milik Allah dan Rasulnya. Allah yang mengetahui isi hati setiap hambanya. Seseorang yang tampak baik dari luar belum tentu memiliki kebaikan yang sama pada hatinya. Begitu pula dengan seseorang yang buruk belum tentu akan selamanya buruk. Sahabat beriman, Allah yang maha membolak-balikan hati manusia, segala sesuatu akan dinilainya di akhir. Bisa saja seseorang di panjang hidupnya dalam keadaan Islam, tetapi di akhir hayatnya tergoda oleh setan menjadi kafir. Begitu sebaliknya, hanya Allah yang berhak menilai cara meningkatkan iman dan takwa dapat menjauhkan dari hal demikian. Sahabat beriman, hukum mengkafirkan orang lain ialah jelasnya haram. Tidak pernah ada perintah atau teladan Rasulullah dalam hal tersebut. Manusia tidak berhak memastikan hati dan amalan orang lain, sebab merupakan kuasa Allah semata. Bagaimana mungkin mengajak kepada kemungkaran sementara dia tahu bahwa hidup di dunia menurut Islam? Sementara haramnya mengkafirkan orang lain sesuai dengan berbagai hadis dan firman Allah berikut ini. Siapa saja yang berkata pada saudaranya, "Hai kafir," maka akan terkena salah satunya jika yang vonisnya itu benar, dan jika tidak maka akan kembali kepada orang yang mengucapkannya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, sahabat beriman, penjelasan dari hadis tersebut ialah seseorang yang mengkafirkan orang lain sekalipun dengan ucapan, hal tersebut akan kembali kepada dirinya sendiri. Artinya, orang tersebut juga dianggap kafir sebab telah berkata demikian pada sesama muslim yang seharusnya saling mencegah maksiat satu sama lain. Contoh yang demikian tidak wajib dihindari. Tidak diperbolehkan mengkafirkan orang lain walaupun hanya dengan kata-kata yang tidak sengaja seperti ucapan yang bercanda. Hal demikian termasuk haram. Agama Islam bukan sebagai bahan untuk bercanda, sebab akhlak dan syariat Islam adalah bagian yang terdalam dari hati manusia dan menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat beriman, yang kedua adalah termasuk dosa besar, dan melaknat seorang mukmin sama dengan membunuhnya, dan menuduh seorang mukmin dengan kekafiran adalah sama dengan membunuhnya. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat beriman, mengkafirkan walaupun hanya dengan menuduh termasuk dosa besar yang hukumnya sama dengan membunuh, sebab mengkafirkan telah menjauhkan orang dari jalan Allah yang lurus dan menjerumuskan orang lain kepada jalan yang sesat. Contoh nyata mengkafirkan orang lain ialah adanya aliran yang mengaku mengikuti syariat Islam, tetapi dalam segala urusannya sama sekali tidak mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, seperti yang dilakukan oleh para teroris yang melakukan pembunuhan dan pengeboman di berbagai tempat yang berawal dari pengaruh bahwa hal tersebut akan membawanya ke surga. Padahal justru hal sebaliknya yang terjadi, sebab dia telah menghilangkan nyawa orang banyak. Sahabat beriman, yang ketiga adalah larangan Rasulullah. Tidaklah seorang memvonis orang lain sebagai fasik atau kafir, maka akan kembali kepadanya jika yang divonis tidak demikian. Hadis riwayat Bukhari.
Penjelasan tersebut ialah larangan untuk mengkafirkan seseorang yang muslim atau memiliki akhlak Islam yang baik, sebab kekafiran tersebut justru akan kembali kepada dirinya sendiri. Sahabat beriman, yang keempat adalah mengingkari ayat-ayat Allah. Dan tiadalah yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang kafir. Quran Surah Al-Ankabut ayat 47. Mengkafirkan orang lain sama saja dengan mengingkari ayat-ayat Allah, sebab mengingkari perintah yang terdapat dalam firman-Nya. Jelas dalam firman Allah diperintahkan untuk mengasihi sesama dan mengajak sesama muslim untuk berbuat kebaikan. Sahabat beriman, Rasulullah dan para sahabat sejak zaman terdahulu ketika Islam telah disebarkan tidak pernah mengingkari atau menaguhkan ayat-ayat Allah. Rasulullah juga tetap bersikap baik pada setiap orang, walaupun orang tersebut bukan pengikutnya atau menjalankan perintah Islam. Tetapi Rasulullah tidak semata menganggap orang tersebut akan kafir untuk seterusnya, sebab beliau menyadari bahwa Allah bisa kapan saja membolak-balikan hati umatnya. Sahabat beriman, yang kelima adalah hati dikunci oleh Allah. Dan di antara mereka ada yang mendengar perkataanmu, sehingga apabila mereka keluar dari sisimu, orang-orang berkata kepada orang yang telah diberi ilmu pengetahuan, apakah yang dikatakan tadi? Mereka itulah orang-orang yang hatinya dikunci oleh Allah. Quran Surah Muhammad ayat 16. Sahabat beriman, hukum mengkafirkan orang lain yang jelas haram membuat orang yang melakukannya senantiasa berada dalam jalan yang sesat. Sulit menerima hidayah karena hatinya telah dikunci oleh Allah. Hal tersebut sesuai dengan perbuatannya, sebab dia telah mengajak orang lain berada dalam jalan yang jauh. Sahabat beriman, sebagaimana setan mempengaruhi manusia untuk membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Mengkafirkan orang lain seringkali dilakukan karena ingin menuruti hawa nafsu belaka. Sempitnya pandangan dan sempitnya ilmu menjadi pendukungnya. Mengkafirkan artinya mengajak orang lain masuk ke dalam azab Allah, sehingga ia pun mendapat azab yang sama. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, sampai di sini saja pertemuan kita kali ini. Sebelum kalian beranjak dari channel ini, jangan lupa follow Instagram kami di @official_suara Islam untuk mengetahui informasi lebih lanjut. Dan jangan lupa untuk di-share ke media sosial lainnya agar video ini menjadi bermanfaat. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.